Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 di mana beranggotakan 3 orang, yaitu Isrifatul Andelia, Lailatul Qudsiah, dan Syahur Amin. Kami angkatan 2018 dari Pendidikan Matematika STKIP PGRI Bangkalan. Nah, video ini dalam rangka menyelesaikan tugas UAS mata kuliah komputasi statistika, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Meti Lisdiani, Eskom MSI. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis. Nah, untuk definisinya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Lailatul Qudsiah. Nah, di sini hipotesis statistik. Nah, di sini hipotesis itu adalah pernyataan statistik tentang parameter populasi. Sedangkan statistik itu sendiri adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada sampel, seperti rata-rata kita lambangkan dengan mu, kesimpangan baku kita lambangkan dengan S kecil, varians kita lambangkan dengan S kuadrat, dan koefisien korelasi kita lambangkan dengan R kecil. Nah, untuk hipotesis itu sendiri ada 2 jenis, di mana ada penolakan suatu hipotesis dan penerimaan suatu hipotesis. Nah, kalau penolakan suatu hipotesis ya berarti hipotesis tersebut itu ditolak. Sedangkan kalau penerimaan suatu hipotesis itu tidak punya bukti untuk percaya yang sebaliknya. Nah, untuk lebih detailnya, hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari 2 kata, yaitu hupo dan tesis. Hupo itu berarti lemah atau kurang atau di bawah, sedangkan tesis itu berarti teori, proposisi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti, sehingga dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Nah, untuk pengujian hipotesis itu sendiri adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasinya. Nah, untuk pasangan hipotesis sendiri itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Itsrifatun Khalifah Andelia. Saya persilahkan. Nah, di sini saya Itsrifatun akan melanjutkan penjelasan dari Lailatul Qudsiah. Nah, di sini ada pasangan hipotesis, yaitu hipotesis 0 atau H0. Nah, hipotesis yang diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Nah, untuk yang selanjutnya adalah hipotesis alternatif atau H1. Nah, di sini hipotesis alternatif adalah lawannya dari hipotesis 0. Adanya perbedaan data populasi dengan data sampel. Nah, untuk slide yang selanjutnya adalah 3 bentuk rumusan hipotesis. Nah, di sini yang pertama adalah hipotesis deskriptif, di mana hipotesis deskriptif adalah hipotesis tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Nah, sebagai contoh, bila rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah seberapa tinggi produktivitas alat tangkap gillnet. Kemudian yang kedua, berapa lama ukuran teknis alat tangkap bagan tancap. Nah, rumusan hipotesis deskriptif adalah produktivitas gillnet mencapai 8 ton. Kemudian yang kedua, dari berapa lama umur teknis alat tangkap bagan tancap itu adalah umur teknis bagan tancap mencapai 5 tahun. Nah, itu dari penjelasan hipotesis deskriptif. Nah, untuk yang hipotesis yang kedua adalah hipotesis komparatif. Nah, di sini pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Nah, sebagai contoh rumusan hipotesis komparatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada perbedaan produktivitas gillnet di Situbondo dan di Probolinggo? Kemudian, apakah ada perbedaan efektivitas trau dan cantrang? Nah, untuk rumusan hipotesisnya adalah tidak terdapat perbedaan produktivitas padi di Situbondo dan di Probolinggo. Jadi H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2. Nah, untuk HA mu1 tidak sama dengan mu2.
Kemudian yang untuk efektivitas adalah efektivitas terawi tidak berbeda dibandingkan cantrang. Untuk H0-nya adalah μ1 sama dengan μ2. Untuk HA-nya adalah μ1 tidak sama dengan μ2. Nah, di sini untuk penjelasan bentuk rumusan hipotesis yang ketiga adalah hipotesis hubungan atau asosiatif. Nah, pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Sebagai contoh, rumusan hipotesis asosiatif adalah sebagai berikut. Nah, apakah ada hubungan antara jumlah fitoplankton dengan hasil tangkapan? Kemudian yang kedua, apakah ada pengaruh penambahan jumlah ABK terhadap kuantitas hasil tangkapan? Nah, untuk rumusan hipotesisnya adalah yang pertama, tidak ada hubungan antara jumlah fitoplankton dengan hasil tangkapan. Nah, di mana H0-nya rho sama dengan 0. Kemudian HA-nya rho tidak sama dengan 0. Untuk yang kedua, tidak ada pengaruh penambahan jumlah ABK terhadap kuantitas hasil tangkapan. Nah, di mana H0-nya adalah rho-nya sama dengan 0 dan HA-nya rho tidak sama dengan 0. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Syahur Amin. Oke, saya Sahur Amin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, sekarang adalah arah uji. Nah, yang pertama yaitu uji dua arah. Yang dimana H0-nya μ1 sama dengan μ2. Untuk H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2. Nah, pada gambar tersebut ini daerah penolakan yang diarsir itu berada di dua sisi. Jadi yang daerah penerimaan HO-nya itu ada di tengah. Nah, dari gambar ini akan menentukan nilai alfa atau alfa per 2 dan menentukan besaran nilai F tabel atau T tabel. Yang kedua yaitu uji satu arah, yang dimana H0-nya itu μ1 sama dengan μ2 dan H1-nya μ1 lebih besar dari μ2 atau μ1-nya lebih kecil dari μ2. Nah, pada gambar daerah penolakan HO-nya ini yang diarsir hanya ada pada satu sisi. Jadi pada sisi yang lain itu masuk pada daerah penerimaan HO. Nah, sama juga yang di sebelahnya. Ini adalah satu arah ke kiri dan satu arah ke kanan. Nah, dari gambar ini akan menentukan nilai alfa atau alfa per 2 dan menentukan besaran nilai F tabel atau T tabel. Oke, selanjutnya kita masuk pada jenis galat. Nah, pada jenis galat ini ada dua, galat jenis 1 dan galat jenis 2. Nah, yang galat jenis 1 itu penolakan H0 yang benar. Sedangkan galat jenis 2 penolakan H0 yang salah. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Lailatul Qudsi akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh saudara Syahur Amin. Nah, di sini ciri-ciri hipotesis itu sendiri ada 6. Jadi ciri-ciri hipotesis yang baik itu ada 6. Yang pertama, hipotesis harus menyatakan hubungan. Yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, hipotesis harus sesuai dengan ilmu. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji. Yang kelima, hipotesis harus sederhana. Dan yang terakhir itu hipotesis harus dapat menerangkan fakta. Nah, sudah kita ketahui ya ciri-cirinya.
Nah, di sini ada prosedur pengujian hipotesis. Di sini juga ada 5 prosedur atau 5 langkah. Yang pertama, tentukan formulasi hipotesisnya dulu. Yang kedua, tentukan taraf nyata atau significance of level. Nah, yang ketiga, tentukan kriteria pengujiannya. Yang keempat, hitung nilai uji statistiknya. Yang kelima itu kesimpulan dari pengujian hipotesis tersebut. Nah, jadi cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.